Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuwadi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu tipe serinya Xiaomi Poco M3 atau Poco M3. Ini handphone tidak bisa saya nyalakan. Dan untuk infonya, saat saya buka kunci atau menekan tombol power, itu LCD-nya seperti ini teman-teman. Jadi handphone ini itu adalah kendalanya kerusakan habis kemasukan air. Jadi handphone saat saya coba untuk menyalakan, LCD-nya sudah bergaris seperti ini teman-teman, dan ada bercak air di dalam yang sangat banyak sekali. Jadi handphone kerusakannya habis kemasukan air atau habis kena air ya teman-teman. Saya coba untuk bongkar dulu infonya, karena handphone ini habis kemasukan air, otomatis biasanya untuk di bagian dalam mesin itu kebanyakan ada yang korosi atau tidak, kita harus mengecek terlebih dahulu. Untuk di bagian membongkar backdoor, saran saya hati-hati di bagian sidik jari ya teman-teman, agar tidak robek di bagian fleksibelnya. Lanjut kita buka di bagian penutup mesin dan kita lepas untuk soket sidik jarinya, dan kita lepas untuk soket baterai sama soket fleksibel LCD. Sekarang kita simpan dulu untuk mesinnya dan kita akan coba untuk mengecek di bagian LCD. Kita lepas baterainya dan kita lepas untuk plastik pelindung di bawah baterai atau pelindung LCD. Di bagian ini ada bekas air, jadi masih ada sisa air di dalam LCD teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba untuk cek di bagian yaitu kondisi mesinnya, apakah ada yang korosi atau tidak. Oke, untuk saya cek ini untuk kondisi handphone masih ada sisa air dan juga ada korosi. Kita coba untuk membongkar dulu di bagian LCD-nya. Oke, kita panasi untuk di bagian LCD, dan sebelum kita bongkar LCD-nya, kita lepas dulu di bagian penutup mesin bawah atau di bagian penutup papan charger terdapat buzzer. Kita lepas dulu untuk di bagian yaitu papan chargernya. Selanjutnya kita panasi yaitu LCD-nya, yaitu bertujuan untuk melemahkan lem pada LCD agar mudah kita lepas. Oke, kita gunakan mika dan kita coba untuk membongkar LCD. Meskipun LCD-nya ini sudah rusak, kita bongkar dengan hati-hati. Oke, ini adalah bentuk LCD-nya setelah kita bongkar dari frame. Banyak kerak atau jamur atau juga korosi di bagian bawah LCD teman-teman. Oke, setelah kita bongkar LCD-nya dan kita cek untuk kondisi mesin, dan ini terlihat jelas di bagian soket LCD terdapat korosi di bagian kaki konektor LCD-nya. Di bagian kamera saya coba untuk angkat satu persatu, kita cek untuk di bagian kaki konektor kameranya. Jadi kalau handphone itu kemasukan air, usahakan dicek lebih detail dulu teman-teman. Jika seperti ini ada korosi, kita harus segera membersihkan sisa korosinya agar tidak terjadi, yaitu jika kita paksakan menggunakan LCD baru dan kita nyalakan, otomatis bisa konslet atau jalur putus. Di bagian papan chargernya juga terdapat korosi di bagian soket konektor mainboard, dan kita lepas untuk di bagian karet pelindung konektornya. Ini juga di bagian konektor cas terdapat korosi juga. Jadi handphone ini hampir keseluruhan kemasukan air teman-teman.
Jadi langkah selanjutnya kita coba untuk membersihkan di bagian sisa kerak yang terdapat di bagian mesin. Saya gunakan cairan pertamax sama sikat yaitu untuk membersihkan sisa kerak atau sisa korosi di bagian kaki konektor yang korosi. Oke, setelah kita bersihkan semua, yaitu di bagian kaki konektor LCD dan juga di bagian lubang konektor charger, kita bersihkan dan kita tinggal mengeringkan agar cairan pertamax yang kita gunakan bisa kering, teman-teman. Jadi ini adalah LCD-nya. Untuk LCD yang baru saya gunakan karena LCD-nya dari bawaan sudah kemasukan air dan tidak bisa diperbaiki lagi, kita gunakan LCD yang baru. Ini adalah LCD kualitas yang standar ya teman-teman, tidak kualitas yang original 100% dari pabrik, namun ini adalah LCD yang kualitas standar saja atau LCD yang KW. Oke, kita coba untuk mengecek atau mengetes di bagian LCD yang baru ini bisa berfungsi dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, kita pasang LCD ke frame, jadi belum kita lem ya, usahakan jangan dipasang terlalu cepat atau jangan buru-buru untuk kita pasang menggunakan lem. Alangkah baiknya kita tes lebih dahulu untuk uji coba kenormalan LCD yang kita gunakan. Oke, sudah menyala infonya dan alhamdulillah sudah menyala sampai menu. Jadi untuk kerusakan handphone yang kemasukan air yang terdapat korosi di bagian fleksibel atau konektor LCD, jadi alhamdulillah konektornya masih aman dan LCD-nya pun bisa tampil keluar gambar dengan sempurna dan untuk touchscreen-nya pun bisa berfungsi dengan normal, teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk LCD yang kita gunakan bisa berfungsi dengan normal dan lanjut kita siapkan untuk frame. Ini adalah frame yang masih ada sisa lem, kita bersihkan dulu dan juga ada sisa kerak di bagian tengah frame, kita harus membersihkan total, teman-teman. Oke, saya gunakan karter untuk membersihkan sisa kerak atau korosi yang terdapat di bagian frame. Oke, sudah kita bersihkan untuk di bagian frame-nya dari sisa-sisa korosi dan juga di bagian sisa lemnya. Dan lanjut kita cek di bagian yaitu penutup lubang speaker atas yang masih menempel di bagian LCD yang lama, kita harus melepasnya dulu, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa memasang penutup speaker atas agar tidak terjadi salah pemasangan yang bisa menyebabkan kamera depan itu mudah kemasukan debu. Kita bersihkan dulu untuk di bagian kotoran yang ada di bagian lubang speaker atas. Selanjutnya kita siapkan lem dan kita kasih lem secukupnya saja di bagian frame untuk pemasangan penutup lubang speaker atas. Oke, sudah terpasang untuk penutup speaker atasnya dan selanjutnya kita siapkan LCD yang baru yang sudah kita tes tadi 100% sudah normal. Tinggal kita membersihkan sisa segel yang terdapat di bagian belakang LCD. Ini wajib kita bersihkan, teman-teman. Karena apabila kalian buru-buru untuk pemasangan, segelnya tidak dibersihkan, nanti pemasangan besar kemungkinan tidak bisa rapat dan kurang presisi. Setelah segel kita bersihkan, selanjutnya kita siapkan lem warna hitam. Kita bisa mengasih lemnya ke bagian kaca touchscreen pada samping ataupun kita bisa mengasih lemnya di bagian frame. Saran saya kasih lemnya secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak, apalagi dikasih lem di bagian
bawah LCD. Usahakan jangan sampai kita mengasih lem di bagian frame ya teman-teman. Oke, sudah kita pasang untuk LCD ke frame. Sambil kita menunggu lemnya kering, bisa kita sambil merakitnya untuk mempersingkat pengerjaan. Kita pasang untuk papan konektor charger dan switch antena dan juga fleksibel mainboard. Kita pasang mesinnya dan kita rakit kembali ke posisi semula. Oke, kita pasangkan semua untuk mulai dari buzzer atau penutup papan chargernya dan juga penutup mesin, sekaligus kita pasang fingerprint atau sidik jarinya. Sudah selesai dan lemnya sudah kering, dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita melalui proses pengerjaan, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Xiaomi Poco M3 yang kemasukan air dan juga penggantian LCD serta membersihkan sisa kerak atau korosi di bagian mesin. Sudah selesai untuk perakitannya, tinggal kita tes ulang di bagian LCD-nya dan touchscreen. Alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai semua dan bisa kembali normal lagi untuk infonya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.